Halo guys, jumpa lagi dengan saya Hans di Hans Up Channel. Moga-moga teman-teman semua sehat-sehat semua ya, dan diberkati. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai kelanjutan dari video saya sebelumnya ya, mengenai cara untuk mengambil file yang ada di dalam komputer, nama-namanya apa saja, langsung ke dalam Excel sekaligus ya, dengan menggunakan makro. Nah, setelah file tersebut dimasukkan ke dalam Excel, tentunya kita perlu untuk menganalisa nama-namanya apakah sudah benar atau belum ya, ataukah ada yang perlu disesuaikan. Nah, kalau misalnya teman-teman sekalian kira-kira melihat nama-nama di folder saya ini ya, contohnya saya udah siapkan sih si filenya yang kira-kira saya mau rubah namanya. Nah, waktu kemarin saya udah pernah coba, namanya ada di sini nih di test filenya. Nah, filenya seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian belum pernah cobain untuk lihat video yang saya sebelumnya ya, mengenai cara untuk memindahkan data-data ini ke dalam Excel, nah bisa cek ke video saya yang sebelumnya itu ya. Nah, nama-nama ini, jadi kalau misalnya dilihat di sini, ini adalah file MP3 ya. Contohnya di sini saya klik ya. Nah, ya oke. Nah, ini contohnya file MP3 ya. Oke. Nah, ini nama-nama filenya. Saya udah koleksi nama file seperti ini. Nah, lalu saya mau pindahkan ke Excel. Nah, nama-nama yang dipindahkan ini jadi nggak harus berupa lagu juga ya, tapi bisa juga berupa seperti dokumen seperti ini ya. Oke, sekarang kita mau tes, karena video kali ini adalah mengenai cara untuk merename ataupun mengedit namanya dengan menggunakan Excel setelah dipindahkan oleh makro ya. Dari Excel tersebut nanti misalnya kita udah edit namanya, nah nanti setelah diedit kita balikan lagi ya. Jadi ini semacam kayak pembalikan. Jadi kalau misalnya pas kondisi yang awal itu di video yang pertama itu saya memindahkan dari file di komputer ke Excel, dan sekarang kebalikannya, dari Excel saya pindahkan ke namanya, saya edit, lalu saya pindahkan lagi ke file yang ada di komputer ya. Oke, kita coba aja langsung ya, tanpa perlu berlama-lama. Ini contoh filenya ya yang nanti akan kita pakai. File ini tersebut bisa nanti teman-teman atau guys download di blog saya, nanti saya infokan di deskripsinya ya, deskripsi dari video ini. Nah, kita coba aja ya, kita buka. Jadi di dalam file ini nanti akan ada dua makro. Makro yang pertama itu adalah makro mengenai cara untuk mengambil si nama-nama di dalam file kita di komputer kita ke dalam si Excelnya. Yang keduanya untuk memindahkan dari nama-nama yang sudah diedit di Excel ini, di bagian yang kuning ini, untuk nanti dimasukkan ke file komputer Anda ya. Oke, kita coba masukkan saja ya. Kita coba, jangan lupa ini si developernya diaktifkan dulu ya. Jadi kalau misalnya di guys kalian developer yang belum aktif, diaktifkan dulu. Klik makro, lalu klik di sini ada dua perintah makronya ya, yang get file folder dan rename. Kita pakainya sekarang untuk memindahkan dulu dari file komputer ke Excel pakai get file folder. Oke, tinggal diklik aja run-nya, lalu kita cari filenya di mana. Saya naruhnya lokasinya di D, lalu di folder titip tutorial, lalu di folder Excel. Nah, ini test file yang tadi ya, yang saya tadi perlihatkan di awal, yang isinya lagu-lagu dan ada satu dokumen. Tinggal klik OK. Nah, nanti pindah semua ya. Nah, saya sebelumnya menjelaskan bahwa pas lagi pertama kali kita masukkan itu, kita taruh dulu si kursornya ya, ini kursornya ya, posisinya di awal. Nah, nanti datanya akan mengikuti dari posisi awalnya ke bawah. Oke. Nah, kemudian kita tinggal revisi nama-namanya. Contohnya seperti ini ya, kita pindahkan, paste, lalu kita edit sesuai kebutuhan kita. Misalnya ini namanya diedit, saya hapus lagi ya.
lumayan juga ya ini ngeditnya ya. Ya hapus lagi, hapus lagi, hapus lagi. Lumayan sih kalau misalnya mengerjakan dengan manual. Nah makanya saya nanti akan menjelaskan mengenai caranya gimana kalau misalnya pakai Excel ya. Ini namanya udah bener ya. Kalau misalnya lihat di sini banyak persen 20. Nah kemudian sekarang diubah jadi seperti ini. Nah kita banyak nih secara nama ya, namanya jumlahnya ada berapa tuh, ada 27 ya. Nah kalau misalnya ngedit satu-satu lumayan sih. Nah saya sebenarnya udah ngeditin sih nama-namanya dengan menggunakan fungsi-fungsi yang fungsi teks yang untuk mempermudah cara pengolahan nama ini menjadi lebih baik ya. Nah biar nanti ngeditnya nggak lama, kita pakai fungsi Excel fungsi teks. Saya udah jelasin fungsi teks ini. Jadi yang bakal kita pakai adalah fungsi teksnya mengenai fungsi teks proper, terus fungsi teks trim, dan fungsi teks substitute. Semua bisa lihat di video saya di channel saya, Hands Up Channel ya, jangan lupa disimak. Nah saya udah siapin sebenarnya di sini ya, bagian sini kalau misalnya lihat ada plus, tinggal klik. Nah ini adalah hasil pengolahan dari menggunakan fungsi teks ya. Saya udah filter fungsi teksnya, jadi saya perlu klasifikasi dulu ini ke masalahnya ada apa aja dan perlu ditanggulanginya atau solusinya dengan menggunakan fungsi teks apa. Saya udah tulis di sini, tinggal di filter. Nah ini cuman alat bantu saya aja sih ini yang untuk penulisannya buat nanti ngejelasin ke guys sekalian ya. Kalau misalnya untuk yang ini saya udah kriteriain mengenai yang proper ini apa. Jadi pertama kali dimulai huruf besar, selanjutnya huruf kecil, terus nanti kalau misalnya ada spasi lalu lanjut lagi ke huruf besar ya, seperti lazimnya penulisan. Jadi bentuknya seperti ini ya. Oke. Nah terus cara pemakaiannya gimana bisa simak nanti, ini bisa cek ya pakai proper, terus nanti tinggal kita arahin ke teks kita. Oke, bagian nama yang trim ya, trim, contoh yang trim. Nah namanya seperti ini, ada spasi ya, spasi banyak. Nah nanti akan dihilangkan spasi banyak ini menggunakan hanya satu spasi ya. Oke, ini contohnya yang hasilnya ya, diterimanya tinggal diarahkan ke sini. Lalu lanjutnya lagi kita menggunakan substitute. Nah untuk menggunakan substitute ini kita perlu ada informasi kata-kata yang lamanya atau teks lamanya yang mau diganti, kemudian teks yang setelahnya. Saya udah siapin sub sebelumnya, substitute sebelumnya, dan substitute setelahnya. Jadi misalnya ini kita mau ganti si persen 20, nah setelahnya kita mau ganti jadi ini. Nah di sini sebenarnya ada ya, saya mau mengganti menjadi spasi. Nah hasilnya seperti ini, awal dan akhir. Ini awal dan akhir. Untuk jelasnya bisa lihat di video saya ya, video substitute. Nah semuanya sama saya udah diedit menggunakan si fungsi teks ya, sampai ke bawah. Nah sekarang tinggal gimana? Nah si teks ini nanti tinggal kita pindahin aja dengan menggunakan Ctrl C dan Ctrl V ya. Di sini pindahin paste value. Nah sekarang saya tinggal pindahin menggunakan makro ya. Ini cuma alat bantu saya aja ya kalau misalnya yang plus ini ya. Kalau misalnya guys kalian mau ngeditnya biasa aja boleh langsung diedit di sini, mau dihapus juga boleh, silahkan. Nah tinggal nanti proses pakai klik makro. Nah nanti yang akan diproses yang proses B. Jangan lupa ya, jangan sampai salah ya, ini posisi yang awal, ini posisi yang setelah revisi. Nah kemudian tinggal klik di bagian rename file, tinggal klik run. Nah terus kita cari si foldernya tadi ada di mana posisinya yang mau diganti edit namanya, tinggal klik di text file ya tadi ya, tinggal klik OK dan simsalabim. Kita cek apakah berhasil. Nah kita cek ya, dan namanya berhasil berubah seperti ini. Namanya apa? Namanya berhasil seperti ini. Itu. Ya oke guys. Nah oke guys, misal lihat di namanya awalnya pakai persen-persen seperti itu, sekarang berubah jadi sesuai dengan nama di file ya.
Oke guys, sekian saja si makronya yang saya infokan kali ini di tutorial kali ini. Moga-moga bisa membantu guys kalian. Untuk guys yang perlu si makronya bisa download di blog saya sesuai dengan deskripsi yang ada di video ini. Moga-moga bisa membantu. Jangan lupa terus untuk subscribe, untuk like, komen di video saya sehingga bisa membangun video ini menjadi lebih baik, tutorial ini menjadi lebih baik. Jangan lupa tetap semangat ya guys ya.